Pemirsa, Ferdy Sambo kembali membuat surat. Dalam surat yang diunggah oleh istri Brigjen Hendra, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumah Duren 3 Jakarta. Surat tersebut muncul setelah istri Brigjen Hendra, Sally Syah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan itu, Ferdy Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat dalam pengerusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan karena hanya mereka melakukan perintah Ferdy Sambo sebagai atasannya. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kita akan melanjutkan dialog kita malam hari ini dan untuk melengkapi dialog kita sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan pengamat kepolisian dari Institute for Security dan Strategi Study ada Pak Bambang Rukminto. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Pak Susno. Ini kalau berbicara tentang para tersangka dari beberapa nama yang kemarin sempat Kapolri mengatakan ada 97 yang diperiksa, tapi ada 7 yang ditetapkan. Apakah Anda melihat memang hanya terbatas pada 7 itu atau kemungkinan sebetulnya sedang dilakukan proses penyidikan dan memunculkan tersangka-tersangka yang lebih banyak lagi? Kita akan melihat dari luar ya, karena tidak mengikuti pemeriksaan, kemudian hanya berdasarkan keterangan pers, kemudian hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan. Ya. Jadi pertama kita menyimpulkan bahwa untuk tersangka kasus pokok pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa itu sudah ditetapkan 5 orang tersangka. Ya. Dan berkasnya 4 sudah maju ke penuntut umum dan sudah dikembalikan lagi. Yang 1 Ibu Putri baru tahap surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Kemudian 97 diperiksa itu diduga melanggar kode etik dan diduga melanggar, menghambat atau menghalangi jalannya penyidikan dengan cara merusak PKP, merusak dan menghilangkan barang bukti. Dari 97 kita ikuti perkembangannya 31 yang akan diajukan ke kode etik. Baik. Nah, kita tidak paham apakah di antara 31 ini ada yang akan diajukan juga tidak hanya kode etik, tetapi diajukan sebagai tindak pidana merusak, tindak pidana menghalangi jalannya penyidikan dengan cara menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, dan hal-hal lain terkait dengan tempat kejadian perkara. Nah, apakah yang akan diajukan sebagai pelanggaran kode etik pada sidang kode etik dan pada sidang pidana nanti kesalahannya sama? Saya kira tidak. Masing-masing beda kesalahannya. Dan termasuk juga apakah yang dapat surat keterangan dari Ferdy Sambo tulis tangan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan dengan sendirinya tapi atas perintah. Apakah dia akan terbebas? Tidak. Karena di dalam kode etik, kode etik baik yang 2011, 2016 maupun kode etik yang dibuat terakhir 2022, ada klausal yang menyatakan atasan dilarang memberi perintah yang melanggar norma hukum kepada bawahan. Kemudian sebaliknya, bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Baik. Dan melakukan pelaporan atas perintah itu kepada atasan dari yang memberi perintah. Dalam hal ini atasan yang beri perintah adalah Kapolri atau Wakapolri. Apalagi seorang jenderal, apalagi seorang perwira menengah, dia tahu persis bahwa perintah itu nggak masuk akal. Baik, jadi secara kode etik itu tidak akan lepas. Tapi bagaimana kalau menurut Anda dalam jeratan pidananya? Jeratan pidana jelas. Kode etik pun masuk, pidana masuk. Kan ada pasal tersendiri merusak barang bukti, menghalangi jalannya penyidikan. Tinggal nanti kedarnya. Apakah dia hanya terkena pelanggaran merusak atau menghalangi penyidikan, ataukah dia turut serta
di dalam menutupi kejahatan itu pasalnya Baik. lain lagi, lebih Baik. berat lagi. Pak Susno, ini juga ada yang bertanya karena beberapa dari yang diperiksa dalam sidang etik itu hampir semuanya mengajukan banding. Apakah ini sebuah strategi atau satu hal yang memang menjadi biasa? Dan apakah memang sangat mungkin juga banding itu mempengaruhi keputusan? Banding itu hal yang biasa dan memang hak dia ya. Tetapi banding itu nanti yang menentukan ankumnya. Dan saya yakin mereka diajukan ke sidang kode etik ini atas persetujuan Ankum. Dalam hal ini atas persetujuan Kapolri. Ya. Bandingnya nanti disetujui apa tidak, itu sangat tergantung dengan Kapolri. Saya yakin Kapolri tidak akan mempertaruhkan lembaga ini dengan mengabulkan permohonan bandingnya, misalnya dari dipecat jadi anggota polisi menjadi tidak dipecat. Ini mahal sekali harganya gitu. Baik, dan itu terbuka tetap ya dalam hal nanti, kalau sekarang kan diumumkan tuh ya, dipecat dengan tidak hormat begitu. Apakah nanti pada saat banding ditolak juga akan diumumkan ke publik? Iya diumumkan, kan banding ada tenggat waktunya. Baik. 3 hari setelah putusan, naskah banding harus sudah diterima. Kalau tidak salah pemeriksaannya itu lupa saya, 21 hari kalau nggak salah ya. Iya. Nah, harus diumumkan dong. Baik. Kalau nggak diumumkan, publik berhak bertanya, apa putusan banding? Nggak boleh selintutan apa itu? Nggak boleh sembunyi-sembunyi gitu kan, maternon. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Bambang. Kalau tadi disampaikan ya, ada harga mahal yang harus tentu dipertaruhkan begitu. Sudahkah ini sidang etik yang sekarang sedang digeber terus ya secara maraton itu menunjukkan bahwa memang upaya Polri nyata dalam menjaga marwahnya? Pak Bambang? Nah, ini problem terkait dengan kode etik ini kan terkait juga dengan upaya reaksi kultural di tubuh Polri. Penegakan etika di kepolisian ini harus dijadikan momentum untuk penegakan reformasi kultural juga di tubuh Polri. Makanya kalau kemudian ada upaya PTDH bagi pelanggar yang melakukan rekayasa di TKP, kemudian melakukan obstruction of justice, ini momentum awal dan harus dijadikan upaya untuk membuat jera kepada personil-personil kepolisian yang lainnya agar tidak melakukan hal serupa. Memang kalau melihat dengan begitu banyaknya personil yang melakukan pelanggaran, tentu harus ada kluster-kluster terkait dengan sanksi. Apakah sanksi berat, sedang, atau ringan seperti itu. Hanya saja semuanya harus diberikan sanksi bagi personil yang memiliki pangkat atas, terus kemudian masa kerja yang lama, tentunya tidak ada alasan menerima perintah dari atasan begitu saja gitu. Makanya tidak upaya dari Sambo untuk memberikan surat keterangan meringankan dua di antara personil itu hanya sekedar meringankan saja, tetapi sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa kepada kepolisian. Baik. Yang seperti itu. Baik, Pak Bambang. Tapi kalau tadi berbicara tentang momentum, memang sejauh ini Anda melihat forum sidang etik itu seperti apa? Agak bilang lagi, Bang Ajat. Baik, tadi kalau Anda mengatakan ini adalah momentum, begitu kan, harus menjadi ajang untuk perubahan lebih baik, begitu kan. Sejauh ini Anda melihat sidang kode etik yang dilakukan oleh Polri seperti apa? Apakah memang banyak hal yang justru lepas, begitu kan, sekalipun masuk dalam sidang etik, begitu? Ya harapannya memang sidang etik ini hanya titik awal saja, tapi juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya gitu. Persoalan kasus penembakan di Duren 3 ini kan hanya awal saja gitu. Tapi dan ini merupakan puncak dari gunung es, dari problem yang sistematis terkait kultur di tubuh Polri. Makanya kalau ini kemudian jadi momentum, sanksi yang terberat PTDH bagi para personil ini harus benar-benar ditegaskan. Makanya kalau kemudian ada banding atau apa-apa, jangan dijadikan banding itu alat untuk membebaskan mereka. Ini yang harus dijadikan pelajaran juga bagi personil yang lainnya agar tidak melakukan serupa. Gitu. Selama ini sanksi-sanksi itu hanya sekedar
tegas di narasi saja gitu. Demosi, mutasi itu tidak memberikan efek jera gitu. Makanya kalau ini benar-benar dijadikan momentum untuk perubahan kultur di tubuh Polri, bagi personil yang melanggar yang sangat berat dan tidak bisa diselamatkan, ya PTDH itu harus dilakukan. Gitu. Ya, dan Anda melihat sejauh ini PTDH itu mahal, artinya jarang begitu ya dalam kesalahan seberat apapun begitu? Ya sebenarnya tidak jarang ya, karena banyak personil-personil lain terkait desersi, tidak melakukan dinas sekian bulan, itu langsung di PTDH juga. Baik. Gitu. Makanya ini bukan hal yang istimewa, apalagi ini dilakukan oleh perwira tinggi, bintang 2 malah, bintang 1 dan beberapa perwira menengah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ingin ke Prof. Suparji. Tadi disampaikan ya, bicara ada surat. Bisakah itu jadi bahan pertimbangan atau perlukah itu diuji begitu? Ya, saya kira dipertimbangkan dan diuji itu perlu. Tetapi kemudian tentunya kan pemeriksa akan memiliki penilaian tersendiri. Tidak kemudian secara otomatis akan mempengaruhi proses pemeriksaan. Tentunya upaya-upaya pembelaan, upaya-upaya meringankan itu sah saja dilakukan oleh orang yang sedang terperiksa. Namun demikian kembali independensi pemeriksa nanti untuk menentukan apakah surat tadi itu relevan untuk kemudian meringankan atau kemudian membebaskan yang bersangkutan. Di sini tadi sampaikan oleh Pak Susno jelas tentang bagaimana atasan ke bawahan dan bawahan sikapnya kepada atasan tadi itu. Tetapi sekali lagi memang norma-norma itu kadang-kadang kan sebagai sebuah struktur hukum, kadang-kadang juga tidak mampu ya termanifestasi dalam konteks kultur di kepolisian. Artinya apa tadi? Saya katakan di awal relasi kuasa. Mestinya memang dalam konteks secara normatif mampu menolak atas perintah tadi itu. Tetapi ya lagi-lagi mungkin kulturnya tadi itulah. Maka secara keseluruhan ini adalah menjadi momentum yang baik bagaimana ke depan ya aparat kepolisian mampu mengatakan tidak ketika ada satu perintah-perintah yang tidak rasional, perintah yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan lain sebagainya. Itu baik, tapi ini menarik ya. Ferdy Sambo itu beberapa kali menulis surat dan itu sepertinya ingin mengungkap sesuatu ke publik begitu. Kalau Anda sendiri melihat seberapa murnikah surat itu atau memang ada sebuah hal yang memang ingin mempengaruhi persepsi publik? Ya tentunya surat itu tentunya pasti penuh makna kan, penuh satu misi, penuh satu tujuan. Artinya tidak sekedar ditulis surat begitu saja, pasti ada upaya-upaya misalnya minta maaf pada publik, upaya kemudian akhirnya mendapatkan keringanan dan kemudian akhirnya berusaha untuk menyelamatkan institusi dan menyelamatkan bawahannya dan sebagainya. Saya kira surat-surat itu adalah penuh makna yang pada akhirnya publik juga akan menilai bahwa ternyata surat itu menjadi tidak efektif. Tetapi sekali lagi sebagai bagian usaha tentunya perlu kemudian diapresiasi. Namun demikian yang utama adalah bagaimana proses hukum nanti berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, berdasarkan logika-logika yang rasional, berdasarkan norma-norma yang berlaku gitu ya. Baik, saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini ada juga kabar terkait dengan tim sus yang berusaha juga untuk bisa mendalami keterlibatan dari sejumlah nama kepala kepolisian daerah. Bagaimana pandangan Anda? Saya kira bagus ya. Jadi tim sus itu harus objektif gitu. Dan inilah saat yang tepat bagi Polri sebagaimana dikatakan oleh Pak Parji maupun dikatakan oleh Pak Bambang untuk berbenah ya. Nah, jadi informasi-informasi yang masuk itu ditelusuri. Apa ada bukti keterlibatan 3 perwira tinggi tersebut? Harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai mereka bertiga tersandra ya. Tersandra sehingga publik menilai dia bersalah, menilai dia terlibat, itu paling tidak enak. Nah nanti, tapi kalau memang dia bersalah, tindak lanjuti sesuai dengan kesalahannya. Baik. Kalau memang tidak bersalah, harus diumumkan tidak bersalah. Tapi ketidakbersalahannya itu harus didukung bukti. Gitu. Nah buktinya apa? Sudah diperiksa saksi, sudah diperiksa informasi bahwa pertemuan di sana, pertemuan di sini, yang dibicarakan ini, itu ternyata hoax semua, tidak benar semua atau apa. Tapi jangan sembarangan itu hanya bilang hoax, tidak didukung oleh bukti-bukti lain. Jadi itu kewajiban dari tim sus untuk menindaklanjuti karena cerita itu terkait dengan masalah Sambo Gate ini.
Iya. Wajib dia tidak lanjuti. Jangan Tapi- sampai ada anggota yang tersandra, jangan sampai juga yang bersalah bisa lepas. Ya, Demikian. bicara tentang tersandra tadi itu, Anda melihat apakah memang betul juga? Karena ada juga beberapa yang menilai ini juga muatannya sudah ada politisnya begitu, terutama juga berkaitan dengan di internal kepolisian sendiri gitu. Kalau saya kan tidak bisa melihat dari luar, ya. Dari luar itu kan sudah informasi beredar, walaupun sudah ditulis oleh media ternama, ya. Karena itu bukan pro justisia. Ya. Harus Polri memeriksa, menindaklanjuti sesuai dengan standar-standar pembuktian yang diatur di dalam KUHP pasal 184. Baik. Dan cepat harus ditindaklanjuti, jangan sampai ini publik langsung mengecap atau labeling kepada Polri, oh Polri ternyata begini, patinya terlibat, tidak diapa-apakan. Segera diproses, kalau memang tidak terlibat, umumkan. Baik. Kalau memang terlibat, tidak lanjuti. Iya, baik, nanti saya ingin minta tanggapan dari Pak Bambang, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.